Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rio Aditya Saputra, NIM 204 10 10 11 15 dari kelas Data Mining A. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan atau mengerjakan modul 3 praktikum data mining, yaitu dataset preparation menggunakan Panda. Nah, pertama-tama saya memasukkan file ini iris CSV dan iris testing CSV untuk mengerjakan ini misalkan tugas pada modul 3 praktikum ini. Nah, oke. Kita masuk soal yang pertama, yaitu masukkan iris.csv ke data frame. Nah, caranya kita imporkan dulu pandas ini, kita imporkan library pandas. Nah, selanjutnya kita buat variabel yaitu df. Nah, ini pd.trig ini berfungsi untuk membaca data iris.csv ini. Nah, dibaca. Setelah itu kita run. Nah, gini. Nah, sebelumnya cara memanggil ini ada cara lain, yaitu ini menggunakan dft head. Oke, kita coba. Nah, dft head ini akan memanggil nih dari 5 indeks teratas dari data ini iris CSV. Nah, selanjutnya kita gunakan fungsi yang lain, yaitu df.tile. Oke, kita coba. Nah, sedangkan yang df.tile ini gunanya memanggil ini dari data iris CSV ini dipanggil data yang paling terakhir atau yang paling bawah gitu. 5 terbawah. Begitulah. Oke, soal selanjutnya yaitu normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min max, sehingga setiap nilai atribut memiliki range 0 sampai 1. Nah, dengan cara ini rumusnya V baru sama dengan V lama dikurangi V min, terus dibagi V max dikurangi V min. Nah, selanjutnya V baru ini sama dengan nilai data di suatu sel setelah normalisasi. Nah, V lama itu nilai data asli sebelum normalisasi. Nah, berarti yang ini data iris ini, data lamanya. Vmax sama dengan nilai max dari kolom data tersebut. Nah, Vmax sama dengan nilai min dari kolom data tersebut. Nah, itu sebelumnya yaitu caranya ini V lama, kita buat variabel yaitu V lama. V lama ini kita panggil dari kolom, yaitu kolomnya sepal length, sepal win, petal length, dan petal win. Nah, selanjutnya kita melakukan Vmax dan Vmin. Nah, yaitu dengan cara V lama, yaitu data yang sebelum dinormalisasikan itu, kita kali max dan juga kita kalikan min. Nah, fungsi dari max dan min itu nilai. Nah, kalau max ini mencari nilai maksimum dari tiap kolom. Nah, sedangkan min ini mencari nilai minimum dari tiap kolom. Nah, jadi tiap kolom-kolom sepal length, sepal win, petal length, dan petal win ini dicari dari yang paling max, paling besar dan paling kecil gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke ini, kita buat variabel baru, yaitu setelah dinormalisasikan dengan cara yang V lama itu tersebut, V lama dikurangi V min. Nah, terus dibagi V max min V min. Nah, selanjutnya kita joinkan. Nah, kan tadi kita cuma memiliki kolom ini, sepal length, sepal win, petal length, dan petal win. Nah, kita joinkan dengan variety biar kita mengetahui tiap-tiap kelas, tiap-tiap kelasnya gitu. Oke, kita jalankan. Nah, gini. Nah, ini kan. Nih, ini variety-nya tiap-tiap kelas sentosa. Nah, angka-angkanya kan tidak melewati satu, karena di soal ini setelah normalisasi itu atributnya itu memiliki range 0 sampai 1 itu. Nah, kan kita kita coba ini, kita lihat semua. Nah, ini semuanya dari indeks 0 sampai indeks yang terakhir. Tuh, kan cuma maksimal kan 1 dan minimalnya 0, range 0 sampai 1 gitu.
Nah, itulah. Oke, soal nomor 3 yaitu cari sentroid dari data yang telah dinormalisasikan. Nah, sentroid ini dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Oke, satu kolom. Nah, selanjutnya hal yang pertama kita lakukan yaitu mengimporkan ini pandasnya library pandas dan juga library numpy. Nah, library numpy ini gunanya yang ini. Oke. Nah, terus kita lakukan centroid variable yaitu centroid underscore setosa. Nah, kita buat V baru. Nah, V baru ini yang V setelah dinormalisasi tadi. Yang di atas tadi, yang soal sebelumnya yaitu nomor 2 tadi. Nah, kita buat ilog. Nah, ilog itu fungsinya itu untuk memilih baris yang lebih, nah, untuk pemilihan baris yang lebih spesifik. Nah, maksudnya dari 0, yang ini kan 2 dimensi. Nah, yang materi modul sebelumnya yaitu NAMPI itu, masuknya ini dari indeks baris indeks ke 0 sampai ke ini 50 kan berhenti kan, ke 50 itu berarti sampai ke 49 9 dan diambil semua kolom. Nah, itu kita min ini fungsinya untuk menghitung rata-rata dari semua kolom bertipe data numerik saja. Nah, ini kan, nah ini saya lakukan ini untuk biar isinya itu numeric only gitu, datanya tipenya numerik semua. Nah, masuk 0 sampai 50 kan ini. Nih, dari indeks 0 yang ini, indeks 0 sampai ke setosa itu indeks 0 sampai ke indeks nih 50 kan. Nih, tuh kita hitung rata-ratanya dari itu. Nah, selanjutnya dari centroid versi color ini sama kita V baru ya setelah dinormalisasikan tadi yang ini Iris CSV. Nah, saya itu ini dari indeks ke 50 baris indeks ke 50 sampai ke 99. Nah, itu diambil dari 50 ini ya, diambil dari semua kolom, lalu kita cari rata-ratanya. Nah, sedangkan versi Nika ini dari indeks 100 sampai ini 150 kan stop gitu, stop. Langsung ke semua kolomnya kita cari rata-ratanya, yaitu min dari seluruh suatu kolom. Lalu kita print setosa, kita panggil centroid sentosanya, centroid versi color, dan centroid versi Nika. Nah, ini. Nah, dari kolom Sepaweng, rata-ratanya ini dari setelah dinormalisasikan 0,59, 0,07, 0,6. Nah, ini tipe datanya float gitu. Dan ini versi color, versi Nika itu yang soal nomor 3. Selanjutnya soal nomor 4, masukkan CSV ke data frame, memasukkan RSI Iris testing CSV menggunakan Vmin dan Vmax pada data 1. Nah, hal pertama yang dilakukan yaitu kayak yang nomor 1 tadi. Yang nomor 1 kan kita memanggil data iris.csv. Nah, kalau yang soal nomor 4 ini kita panggil yang iris testing.csv. Ini kita panggil semua, datanya ada 29. Oke. Nah, kan dari soal ini kan tidak hanya memasukkan ya, yaitu kita perlu menormalisasikan lagi dari interesting.csv ini menggunakan Vmin dan Vmax yang caranya itu sama kayak ini soal nomor 2 ini sama, tetapi di sini saya yang nomor sebelumnya tadi kan df saja, ini salah jadi variabel df underscore data 1 nih biar kita bisa memanggil dari data dari iris testing.c
.sv itu. Caranya sama, kita ambil DTF data satu yaitu dari kolom yang sepalength, sepalwin, petalength, dan petalwin. Nah, ini kok gini sih? Kita Vmax min lagi, kita variable February-nya itu Vmin, Vmin dibagi Vmax min dikurangi Vmin. Nah, selanjutnya dari kolom sepalength, sepalwin, petalength, dan petalwin ini kita joinkan ke kolom variety, yaitu isinya dari kelas-kelas gitu. Kelas tuh. Oke, kita panggil V baru. Nah, inilah jadinya. Kan tidak ada yang melewati ini. Paling besar kan satu kan. Karena normalisasi itu saya lihat dari soal sebelumnya itu memiliki range 0 sampai 1. Jadi datanya kayak rata-rata float gitu harusnya. Ya kan datanya ini nih float 0,0 semua. Angka desimal. Oke, yang soal nomor 5 prediksilah kelas data di iris testing.csv ini menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iris testing ke centroid masing-masing kelas di iris gunakan ISBN distance. Oke. Pertama-tama kita ini dari setiap kelas-kelas yaitu kolom setiap kelas setosa, versicolor dan Virginica ini saya lakukan ini. Dan kan jadi df data 1 ini setelah dinormalisasikan itu saya drop kok benar-benar setelah ya isi datanya itu ini saya drop yaitu untuk menghapus baris dan kolom baik dengan menuliskan nama label. Nah, ini gunanya untuk menghapus itu isi datanya dihapus dulu, variety yaitu axis sama dengan 1 itu sumbu. Ya. Nah, setelah itu saya melakukan ini perulangan for i in range df data 1 index top. Nah, yaitu dari setosa ini ya setosa ILOT. Ini kan ILOT tadi artinya itu untuk pemilihan baris yang lebih spesifik gitu. Nah, sedangkan ini ada kata-kata po. Po ini fungsinya untuk menerima 3 parameter dengan 2 parameter wajib dan 1 parameter opsional. Nah, di sini kan saya menggunakan cuma dua variabel itu ini, dan yang terakhir ini adalah indeks yang ini kan angka aslinya kayak nilai gitu, nilai isi dari kelas-kelas ini terus ini dipangkatkan 2, maksudnya 2 dipangkatkan 2, yaitu ini NP array yaitu isi listnya di setosa ILOTS ini dikurangi NP array list centroid setosa. Nah, selanjutnya setelah temu hasilnya terus dipangkatkan 2 gitu caranya. Nah, begitu pula dengan versicolor i dan juga Virginica. Nah, selanjutnya di setosa ini, selanjutnya di setosa sama dengan list, kita buat list dulu setosa.sum. Nah, sum sendiri ini adalah fungsinya untuk menghitung jumlah. Ya, menghitung jumlah-jumlahnya, yaitu dari axis 1 ini, yaitu kita apply. Nah, apply sendiri fungsinya itu bisa melakukan transformasi data lebih dari satu kolom. Jadi kan kan di setosa ini kan bukan hanya kolomnya cuma satu kan ada 4 yang petalength, petalwing, sepalength, sepalwing kan ada 4 kan gitu. Kita memerlukan fungsi apply ini dan selanjutnya di task sqrt ini fungsinya untuk mengembalikan akar kuadrat dari tipe data integer dan float. Nah, kan dari sebelumnya ini kan yang perulangan ini kan dipangkatkan. Nah, di sini
saya lakukan dikembalikan lagi nilai akar-akarnya itu pada tipe data integer atau float. Nah, begitulah dengan sama dengan versi color itu sama kayak Cetosa gitu, data turunnya di sum selanjutnya di SQRT ini terus di versi Nah, langkah selanjutnya yaitu di ini hasil sama dengan Cetosa. Nah, Cetosa ini sama dengan Cetosa, versi color ini nama kolomnya itu versi color, versi Nika itu versi Nika disamakan gitu. Selanjutnya kita DF hasil namanya PD itu pandas data frame. Nah, ini hasilnya. Hasil dari kita lakukan nih kedekatan tadi tiap-tiap ini tiap-tiap kelas dari Setosa, Vesicala, dan Virginica. Nah, dari indeksnya ini kita temukan angka-angkanya, jumlah-jumlah, ya kan karena tadi kan ini di sum gitu, dijumlahkan semua dari akar-akar gitu sampai indeks 29. Nah, gitu. Nah, ini kan selanjutnya kan kita melakukan prediksi, yaitu caranya selanjutnya kita prediksi varietinya menggunakan DF hasil variety sama DF hasil. Nah, dari ini dicari gitu min. Nah, setiap setosa, versicolor, dan virginica ini dicari yang paling kecil gitu kedekatannya, yang paling min, yang paling ya, terkecil. Nah, ini kan dari sini aja bisa kelihatan yang paling kecil itu rata-rata virginica nih. Kan 43 ini 4,5, 4,7. Ya harusnya nanti ini dengan cara kita melakukan perulangan C intent, C hasil, index, dan stop. Nah, jika ini maksudnya ini jika variety-nya ini mendekati setosa, maka kedekatannya itu hasilnya akan ke setosa. Nah, begitu pula dengan jika hasilnya ini mendekati versicolor, maka akan kelasnya akan versicolor, dan else maka hasilnya akan virginica gitu. Dicari nilainya tiap kolom ini yang paling minimal. Oke, kita jalankan. Kan nih dari variety-nya kita kan ini dari yang ini kan nol aja ini. Kan yang paling minimal kan virginica, maka variety-nya ditulis kelas virginica. Semua sih, semua virginica karena isi kolom-kolom dari virginica itu paling minimal gitu. Maka hasil dari prediksi kedekatannya itu virginica. Itulah. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu hitunglah berapa persen klarifikasi yang benar atau akurasi saat memprediksi kelas. Nah, saat ini kita berapa persen? Hanya kita jika benar kita membuat array-nya dulu, array kosong, lalu kita melakukan perulangan for k in range f ini stop jika df lokasinya ini pemilihan barisnya ini variety, maka isi dari variety-nya akan tambah 1. Nah, setelah itu jika benar akan dibagi dengan df hasilnya ini, terus dikali 100. Nah, setelah itu kita panggil dengan cara hasil. Nah, hasilnya ini dari ini, maka akan nih 100%. Oke, jadi klasifikasi yang benar itu isinya gitu 100%. Nah, berarti sangat sempurna ya prediksinya gitu. Oke, sekian dari eh, penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kecepatan tadi jelasinnya atau kurang paham juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.